Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Riksa Pratama, NRP 08 200 456, kelas tipe 3B dari angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang EAS asinkron dengan mata kuliah pompa dan kompresor praktek. Yang pertama yaitu ada pokok permasalahan. Yang pertama yaitu prosedur pembongkaran, identifikasi masing-masing komponen, dan yang ketiga prosedur pemasangan. Next slide ada prosedur pembongkaran. Di sini sudah dijelaskan ada 4 macam pompa, yaitu yang pertama sentrifugal, yang kedua roda gigi, yang ketiga itu kompresor torak, dan yang keempat adalah pompa piston. Lalu selanjutnya di sini sudah dijelaskan prosedur pembongkaran pompa sentrifugal. Yang pertama yaitu melepas belt dan pulley, yang kedua melepas casing, yang ketiga yaitu membuka headboard, yang keempat yaitu membuka back bearing cover dengan membuka 2 fastening nut, dan yang kelima membuka impeller, dan yang terakhir membuka shaft. Lalu untuk next slide yaitu ada alat bongkar. Di sini saya akan menyebutkan alat bongkar daripada pompa sentrifugal, yaitu yang pertama ada kunci pas 1 set, kunci ring 1 set, palu besi, palu karet, jangka sorong, tracker, penggaris, obeng plus minus, dan yang terakhir ada tang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada prosedur pembongkaran pompa roda gigi. Yang pertama yaitu melepaskan front end plate dengan kunci 14 dan sel. Yang kedua melepaskan driven gear dengan ditarik. Yang ketiga melepaskan pulley dari poros driving gear dengan kunci 12. Dan yang terakhir melepaskan rear end plate dengan kunci 12. Setelah rear end plate terlepas, driving gear bisa dilepas dengan cara ditarik. Oke, next slide. Untuk selanjutnya yaitu ada alat bongkar. Alat bongkar daripada pompa roda gigi ini yaitu yang pertama ada kunci pas 1 set, kunci ring 1 set, palu besi, palu karet, jangka sorong, dan penggaris. Oke, next slide yaitu yang ketiga, yaitu ada prosedur pembongkaran kompresor torak. Yang pertama lepas tutup sabuk dan lepas sabuk V untuk kompresor yang diperlengkapi dengan beban otomatik, lepas pipa pembebanan beban antara kompresor dan kartu pilot pembebas beban. Ya, ini di samping ini ada seperti gambar di samping ini adalah contoh pelepasan yang pertama. Untuk yang kedua, lepaskan pipa atau baut pembuangan minyak pelumas dan keluarkan atau kuras minyak pelumasnya, lalu lepaskan peredam bunyi, lalu pipa pembebas beban dan pipa pernafasan ruang engkol. Nah, dan ini gambar di samping ini adalah praktek dari pembongkaran kompresor torak. Next slide yaitu yang ketiga yaitu melepaskan kepala silinder dan membongkarnya, terdapat pada gambar di samping. Lalu membongkar katup udara, buka puli kompresor dan keluarkan pasak dengan menariknya, lalu buka silinder dan buka torak. Oke, next slide. Nah, yang keempat ini untuk yang pompa terakhir yaitu pompa piston. Untuk step pertama yaitu melepaskan baut pada saluran hisap dan kempa seperti pada gambar di samping. Lalu yang kedua yaitu membuka 4 baut
pengikat silinder head udara, kemudian melepaskan silinder head tersebut dari rangka utama. Ya ini seperti gambar di samping ya. Lalu next slide yang ketiga yaitu ada melepas dudukan katup, puli, serta bantalan poros sengkol melepas piston. Dan ini pada gambar di samping ini. Lalu yang keempat ada membuka katup dari dudukannya serta membersihkannya. Next slide. Nah, di sini ada alat bongkar daripada pompa piston. Yang pertama kunci las, yang kedua kunci ring, lalu dilanjutkan dengan kunci L, kunci soket, palu besi, palu karet, jangka sorong, tracker, penggaris siku, obeng plus minus, yang terakhir adalah tang. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu komponen. Komponen yang pertama di sini ada 4 yang diidentifikasi, yaitu pertama pompa sentrifugal, yang kedua roda gigi, ketiga kompresor torak, dan yang terakhir adalah pompa piston. Nah, pada gambar di samping ini sudah ada contoh gambar dari pompa sentrifugal, yaitu yang pertama untuk identifikasi komponennya yaitu casing pompa sentrifugal didesain berbentuk sebuah diffuser yang mengelilingi impeller pompa. Diffuser ini lebih sering dikenal sebagai volute casing sesuai dengan fungsi diffuser. Yang kedua ada volute casing yang berfungsi untuk menurunkan kecepatan aliran atau bisa disebut juga flow fluida yang masuk ke dalam pompa menuju sisi outlet pompa. Selanjutnya ada impeller, adalah bagian yang berputar dari pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida yang dipompa dengan jalan mengakselerasinya dari tengah impeller ke luar sisi impeller. Untuk yang keempat, poros pompa adalah bagian yang mentransmisikan putaran dari sumber gerak seperti motor listrik ke pompa. Bearing pada pompa berfungsi untuk menahan atau biasa disebut constraint pada posisi rotor relatif terhadap stator sesuai dengan jenis bearing yang digunakan. Yang terakhir ada kopling pada dasar. Kopling pada dasarnya kopling berfungsi untuk menghubungkan dua shaft, yang dimana satu adalah poros bergerak dan yang lainnya adalah poros yang digerakkan. Nah, yang kedua ini ada pompa Rigi. Di sini sudah ada contoh gambarnya. Selanjutnya untuk nama komponen. Nah, front end plate sebagai tutup gear. Lalu selanjutnya ada katup discharge sebagai saluran buang dari pompa. Yang ketiga ada rear end plate, belakang rumah gear sebagai penutup. Yang keempat ada pulley sebagai roda yang meneruskan putaran dari motor ke driving gear. Yang kelima ada clean packing sebagai penguat. Dan yang terakhir ada driven sebagai penumpuk putaran dari driving gear. Nah, yang ketiga ini ada kompresor torak ya. Ini adalah contoh gambarnya. Langsung saja, silinder mempunyai fungsi sebagai kedudukan linear silinder dan water jacket. Linear silinder sendiri berfungsi sebagai lintasan gerak piston torak saat melakukan ekspansi, pemasukan, kompresi, dan pengeluaran. Sedangkan water jacket adalah ruangan dalam silinder untuk bersirkulasi udara sebagai pendingin. Yang kedua ada tangki udara. Tangki udara adalah berfungsi untuk menyimpan udara yang telah dihisap dari luar. Yang ketiga ada katup keluar atau discharge. Katup keluar berfungsi untuk pengeluaran udara. Lalu selanjutnya ada katup hisap atau suction, yaitu katup hisap berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian akan dimasukkan ke kompresor. Yang kelima ada torak atau piston. Fungsi torak adalah sebagai elemen yang mengontrol gas udara pada proses pemasukan atau suction, kompresi atau compression, dan pengeluaran discharge. Motor berfungsi sebagai penggerak dari sistem kompresor yang akan dihubungkan oleh sabuk V supaya pergerakan motor akan menyebabkan pergerakan pada silinder. Yang ketujuh ada poros engkol atau crankshaft.
yaitu poros engkol mempunyai fungsi untuk mengubah gerak rotasi menjadi gerak arus bolak-balik atau biasa disebut translasi. Yang terakhir yaitu batang atau batang penghubung, berfungsi untuk meneruskan gaya dari poros engkol ke batang torak melalui kepala silang batang penghubung. Ya, yang selanjutnya ada pompa piston, ini gambarnya. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu piston atau plunger, berfungsi untuk menghisap fluida ke dalam dan menekannya kembali keluar silinder. Yang kedua ada batang piston, berfungsi sebagai penerus tenaga gerak dari mesin ke piston. Yang ketiga ada mur piston, berfungsi untuk mengikat piston pada batang piston. Yaitu yang keempat yaitu ada ring atau sel, berfungsi untuk mencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. Yang kelima, silinder berfungsi sebagai tempat pergerakan piston dan penampungan sementara fluida. Yang keenam ada silinder liner, berfungsi sebagai pelapis silinder yang bagian dalamnya harus mempunyai permukaan yang halus guna memperlancar gerak piston. Yang ketujuh yaitu ada packing yang berfungsi sebagai pencegah kebocoran fluida dari dalam silinder. Yang kedelapan yaitu ada perapat packing yang berfungsi sebagai penekan supaya packing tetap pada posisinya sewaktu batang piston bergerak. Lalu selanjutnya nomor 9 yaitu ada katup isap, berfungsi untuk mengatur pemasukan dan penutupan fluida pada saat piston langkah isap. Dan yang terakhir nomor 10 yaitu ada katup buang, berfungsi untuk mencegah kembalinya fluida dari ruang outlet ke dalam ruang silinder pada saat piston langkah tekan. Nah, ini ada prosedur pemasangan dari empat pompa tadi. Next slide. Nah, untuk yang pertama pada prosedur pemasangan pompa sentrifugal, yang pertama ada memasang shaft, memasang impeller, dan yang ketiga memasang back bearing cover, yang keempat memasang head bolt, yang kelima memasang bolt and pulley. Untuk yang kedua yaitu ada prosedur pemasangan pompa roda gigi lurus. Yang pertama yaitu ada memasang driven and driving pada rumah gear. Nah, itu selanjutnya memasang gland packing pada rear end plate dengan menggunakan kunci 12. Lalu yang ketiga memasang sel pada rumah gear. Yang keempat memasang front end plate pada rumah gear dengan menggunakan kunci 14. Lalu yang terakhir memasang pulley pada poros driving gear menggunakan palu lunak. Lalu yang ketiga ada prosedur pemasangan kompresor torak. Yang pertama memasang piston dari kompresor, memasang bubble dari kompresor, dan yang ketiga memasang pulley penggerak di shaft, dan yang keempat memasang dinamo starter, yang kelima memasang casing belakang kompresor, dan yang terakhir yaitu nomor 6 menutup silinder head. Lalu dan yang terakhir yaitu prosedur pemasangan pompa piston. Ini untuk yang pertama. Step yang pertama yaitu mencocokkan antara kedua lubang lalu dipasang pada pompa. Lalu yang kedua memasang crank shaft pada pompa. Yang ketiga menghubungkan crankshaft ke connecting rod. Yang keempat memasang casing atas. Yang kelima memasang casing samping. Yang keenam memasang casing inlet. Dan yang ketujuh memasang casing bawah. Sekian presentasi evaluasi akhir semester asinkron ini. Sebelumnya apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.